Kejaksaan Agung menemukan dokumen investasi dari kantor Goto diduga terkait korupsi pengadaan laptop di era Menteri Nadiem Makarim. Dalam penyelidikan ditemukan ada perjanjian co-investment 30% dari Google di korupsi laptop tersebut. Kejaksaan Agung mengungkap penemukan dokumen terkait investasi saat menggeledah kantor PT Goto Gojek Tokopedia Tbk pada 8 Juli 2025 lalu. Namun Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyanta tidak menjelaskan secara rinci dokumen investasi yang dibawa Kejaksaan Agung tersebut. Sementara itu, dalam konferensi pers pada 15 Juli 2025, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar menyebut ada perjanjian co-investment sebesar 30% dari Google sebagai imbalan karena mendapat proyek program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook. Dan jasa terkait dengan Chrome OS. Pada bulan Februari dan April 2020, 6 bertemu dengan pihak Google, yaitu William dan Putri Ratu Alam, membicarakan pengadaan TIK di Kemendikbudristek. Selanjutnya JS menindaklanjuti perintah 6 untuk bertemu dengan pihak Google tersebut. Kemudian membicarakan teknis pengadaan TIK di Kemendikbudristek. Abdul Qohar juga mengungkap para tersangka membuat grup WhatsApp yang bernama Mas Menteri Core Team. Grup WA tersebut dibuat oleh tersangka Juristan dan Nadiem sebelum jadi menteri membahas pengadaan laptop dalam rangka digitalisasi pendidikan. Sebelumnya Kejaksaan Agung mengungkap peran mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan 4 tersangka di kasus korupsi program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022. Dalam kasus tersebut, Nadiem Makarim merupakan pihak utama yang merencanakan program pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Nama Nadiem Makarim terseret dalam dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek saat ia menjabat sebagai menteri. Tak tanggung-tanggung kerugian negara akibat praktik haram tersebut senilai 9,9 triliun rupiah. Dalam kasus yang masih terus bergulir ini, Kejagung mengungkapkan bahwa program pengadaan digitalisasi pendidikan teknologi, informasi dan komunikasi di Kemendikbudristek tahun 2020-2022 telah direncanakan sebelum Nadiem Makarim ditunjuk menjadi Mendikbudristek. Nadiem bersama 2 mantan staf susnya telah memiliki perannya masing-masing, yakni Juristan dan Fiona Handayani. Adapun Ibrahim Arif masuk ke dalam anggota dari tim review kajian. Hal itu dibicarakan dalam sebuah grup WhatsApp bernama Mas Menteri Core Team yang beranggotakan Juristan dan Fiona Handayani bersama Nadiem Makarim. Sementara pada tanggal 19 Oktober 2019, Nadiem Makarim diangkat menjadi Mendikbudristek. Pada bulan Desember 2019, Juristan yang menjadi staf sus Mendikbudristek mewakili Nadiem Makarim membahas teknis pengadaan teknologi informasi dan komunikasi menggunakan Chrome OS. Kemudian pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu dengan 2 pihak Google untuk membicarakan pengadaan teknologi informasi dan komunikasi di Kemendikbudristek. Sementara puncaknya pada tanggal 6 Mei 2020, Sriwayuningsi dan Mulyatsyah disebut sebagai pelaksana kebijakan pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Keduanya mengikuti rapat Zoom yang dipimpin langsung oleh Menteri Pendidikan saat itu, Nadiem Makarim. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. 1 minggu berselang, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Polisi hingga kini belum juga mengungkap penyebab pasti kematian korban. Satu minggu berselang, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga saat ini masih misteri. Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Perlindungan Yuda Nugraha menyatakan harapannya agar kasus ini segera terungkap oleh pihak kepolisian.
Pihak Kemenlu sendiri membantu proses pemulasaran jenazah. Cita-cita yang mendalam dari Bapak Menteri Luar Negeri dan seluruh keluarga besar, kepada keluarga besar menyampaikan duka cita. Sejak awal Menteri Luar Negeri sudah membantu dalam proses pemulasaran jenazah hingga pengantaran jenazah hingga pemakaman di Yogyakarta. Nah, sedangkan untuk kasus ini sendiri sudah diserahkan kepada pihak polisi terkait hasil penyelidikan dan pemeriksaan. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Polisi menyelidiki setiap detail barang bukti, termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Polisi juga mendalami penyelidikan patologis terhadap organ tubuh. Sejumlah saksi diperiksa, termasuk penjaga kos dan istri korban. Tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Berbagai spekulasi berkembang di publik. Apakah kasus ini merupakan pembunuhan atau bunuh diri? Sementara itu menurut pakar mikroekspresi Kirdi Putra, korban tidak mungkin bunuh diri karena kondisi seseorang yang bunuh diri tidak akan tertata rapi saat ditemukan. Ia meyakini pasti ada kebocoran barang bukti yang bisa diselidiki. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba selesai gitu aja. Pasti ada bocoran-bocoran kecil, tapi orang nggak ngeh aja biasanya yang baru nyambung setelah dia bunuh diri. Jadi kalau terlihat dari gerak-geriknya itu saya tidak bisa melihat bahwa dia ada intensi buat itu. Plus satu lagi, orang bunuh diri itu biasanya pilihannya adalah dia mau cepat atau dia mau tampil tidak terlihat bunuh diri misalnya karena tidak ingin misalnya membuat orang-orang yang ditinggal itu terganggu hidupnya atau misalnya malu atau misalnya jadi bahan omongan, jadi kayak kecelakaan misalnya. Atau yang satu lagi maunya cepat. Nah kalau bayangkan bahwa kita melilit, nggak usah pakai lakban deh, pakai tisu gulung aja dililit, itu butuh waktu lama loh dan sulit loh. Dan itu pasti seseknya itu membuat tubuh itu nggak karuan gerakannya. Dan ini masih terbungkus rapi di dalam selimut. Anggota Komisi 1 DPR RI Tubagus Hasanuddin menyebut ada kejanggalan pada kasus kematian diplomat muda Indonesia Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya di Jakarta 8 Juli lalu ini. Polisi harus segera mengungkap pelaku dan mencari tahu motif di balik kasus. Meninggalnya cukup mengkhawatirkan, ya, dan menimbulkan banyak pertanyaan, banyak dihubungkan dengan penyelesaian TPPO dan lain sebagainya. Kita sekarang serahkan saja kepada penyidik polisi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu diketemukan siapa pelaku pembunuhnya dan kemudian kita tahu motifnya apa. Publik pun berharap kepolisian bisa segera menyelesaikan dan mengungkap yang sebenarnya dari peristiwa meninggalnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan.